semua menunya itu pakai aksara Jawa. Jadi saya nggak penting yang datang itu mau bisa baca apa tidak penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini non sewu kula niki ngisi kok angel men filosofi aksara Jawa. Sekedap niki kok tak konek. Filosofi itu renang. Sebelumnya saya ingin sampaikan bahwa saya bukan filolog, saya bukan ahli filosofi, saya bukan ahli epigraf dan lain-lain yang berkenaan dengan akademik. Jadi kalau tadi ada Mas Afif, kemudian di sana ada teman-teman yang lain, ada Mas Supri, mereka ini akademik, jadinya lebih tahu kalau nanti ditanya. Dan kalau ditanya Mas Joko bicara filosofi apa, ya filosofi sini sakit cekel. Karena filosofi saya dapatnya dari mana Mas? Dari WC. Kenapa? Karena saya sering menyendiri dan saya dapat sesuatu yang bisa kemudian bisa saya sharekan kepada teman-teman. Di sini ada Ono Caroko Pratondo, ono ujar, ono uni, dadi jejering satrio sastro lampahing pakerti. Ini yang saya masukkan dalam syair lagu. Jadi ada caroko, ada utusan yang menjadi pratanda, jadi pertanda. Jadi ada ono caroko yang jadi pertanda, ono ujar, ono uni, ada bunyi, ada kata, ada bunyi. Jadi jejering satrio. Jadi ketika kita akan pengen menjadi seorang satria, maka kita harus sastro lampahing pakerti. Jadi kita harus bisa mengerti sastro lampah itu scriptio continua. Jadi semuanya bersambung satu sama lain. Jadi dalam perilaku kita harus selalu melihat situasi dan kondisi di mana kita berada. Dan kemudian belajar aksara Jawa itu adalah belajar kesantunan. Nanti dari mana kita bicara kesantunan, nanti kita akan coba preteli siji-siji ya. Kita lihat. Sebelumnya saya ingin mengenalkan diri. Nama saya Joko Elisanto. Saya ada di Jeruk Legi, Banguntapan. Sering saya juga ada di sini dengan Pak Fikri dan teman-teman yang di Pacibita. Apa pentingnya belajar aksara Jawa? Jadi sebelumnya saya dulu tidak ngerti aksara Jawa sama sekali. Jadi sama menawi malah panjenengan lebih tahu sebelumnya, sudah lama belajar. Saya pribadi malah tidak. Jadi saya dulu di musik. Jadi saya mencoba mengenalkan bahasa Jawa lewat musik.
Jadi tahun 2000 saya mencoba membuat lagu-lagu berbahasa Jawa tapi dengan musik modern. Jadi saya tidak mau pakai gamelan, saya tidak mau pakai yang lain-lain karena nggak mungkin saya mengenalkan bahasa Jawa dengan gamelan. Kenapa? Zamannya sudah berubah. Cacile kon diajari tangtong ngalah siji loro tok. Saya butuh 100 orang yang mau menghafal lagu saya. Maka saya menggunakan alat musik modern, lagunya kayak ning nong ning kung pak bayan, namanya gitu dengan musik modern. Dan alhamdulillah kemudian dari belajar membuat musik ini apa ya bisa diterima oleh masyarakat. Kemudian teman-teman muda jadi terbuka untuk berani dan mau menggunakan basa Jawa musiknya modern. Dan sekarang ini ya alhamdulillah ngetop saiki basa Jawa dengan lagu-lagu mbok cak nganggo mas kupo mendung tanpa udan tanpa mendung ora udan apa udan terus, itu sekarang sudah ngetop. Artinya cah nom wis bangga nanggo basa Jawa. Dari saya mencoba ini kemudian saya sering dianggap oleh dikatakan fan ya tidak ya, artinya sing kenal terus dianggap saya ngerti Jawa. Wah cerita Jawa no. Saya padahal saya tidak tahu. Aku bosone Jawa ya basa Jawa yang kita pakai. Wah ora enek sing ngerti apa ya kromo inggil gitu ya nggak ngerti. Tapi karena kemudian banyak yang datang, saya terpaksa belajar basa Jawa dan apa yang tentang kebudayaan Jawa ya mung sithik. Tapi saya merasa tergugah ketika kemudian kita mencoba membabar budaya. Kita membuat acara namanya Babut Ngarsopuro. Karena saya tidak punya link ke keraton, saya tidak punya link ke Puro Mangkunegaran, saya membuat acaranya di Solo tahun 2012. Jadi saya dengan Mas Irman dan Sinung dan Utama, kemudian ada teman saya almarhum itu Mas Rozi, kita membuat Babut Ngarsopuro. Isinya adalah babar budaya di depan Puro Mangkunegaran. Di situ saya bertanya sama Mas Herman. Di situ ada tulisan Jawa, kemudian dituliskan satu tulisan yang saya tidak bisa bahasa Jawa, nggak bisa baca aksaranya. Ternyata tulisannya sepele, bebek atus sekali. Saya malu sekali. Kenapa ya? Aku cerita Jawa, kenalan wong Jawa, seakan-akan aku Jawa, maca Jawa ora iso. Nah, dari situ saya kemudian mencoba belajar aksara Jawa, dan selama tahun 2012 hingga 2015 sampai ya mungkin 2017 saya mencoba paus dunia musik, paus mandek salah satu layanan musik cek. Saya mau belajar aksara, kemudian jadilah buku ini, Gaul Aksara Jawa 2015. Timbung saya tulis mung buku sepele, karena sepele bagi orang-orang semuanya waktu itu ya sepele. Mungkin sampai sekarang ya masih sepele, lah aksara itu ngopo, gak penting. Belajar aksara tidak penting, tapi saya mencoba ini menjadi penting. Dan kita kemudian bersama teman-teman semuanya mencoba bagaimana aksara ini bisa gaul sebagaimana bahasa Jawa untuk lagu. Nah, dari sini kemudian saya mencoba pertamanya sebelum membuat buku ini saya membuat font, karena dunia digital perlu font. Jadi saya mulai membuat font meskipun masih ANSI, tadi yang diceritakan ANSI dari American Number ya, jadi itu standarnya Amerika. Jadi dari membuat font kemudian saya mencoba membuat produk kopi, namanya kopi
kopi ndomblong. Saya nggak peduli isinya. Teman saya loh, kok ora perlu isinya piye mas? Gak penting enak ora enak itu gak penting. Yang penting packingnya tulisannya aksara Jawa. Karena saya percaya, saya sering ketemu teman pamer sama saya, aku itu kopi ke Vietnam. Dan terus ngopo ditutup kayak ada. Wah ini tulisannya lo Vietnam. Disimpan bahkan nggak dibuka. Untuk pamer temannya. Lah kenapa kita nggak buat? Karena nggak penting isinya. Mau enak atau nggak enak itu ilatih dewi-dewi. Jadi bahwa kemudian kita harus bangga dengan itu. Saya membuat kopi, kemudian saya membuat merchandise yang lain-lain. Saya membuat kedai, namanya kedai ndomblong, dan ini semua apa itu menunya itu pakai aksara Jawa. Jadi saya tidak penting yang datang itu mau bisa baca apa tidak penting. Jadi yang saya pentingkan ya, yang jaga pun tidak ngerti. Bang Mus nanti nek tanya gimana, yo jawaban sak kowe isomu. Akhirnya yang terjadi adalah komunikasi antar pembeli sama penjual. Jadi iki anake opo iso maca Mas ora iso padha ra isone. Maka lah enake opo? Enake kopi karo iki tok. Lebih penting mana? Lebih penting komunikasi. Tapi kebanggaan melihat tulisan itu ada semuanya, dan akhirnya mereka foto aku neng kafe neng raiso pesen. Nah itu akhirnya viral ya, artinya bisa dikenal orang. Dan dalam waktu 2 minggu setelah saya buka kafe itu, yang datang adalah televisi nasional. Mereka melihat viral. Jadi teman-teman kalau membuat suatu dengan aksara Jawa apapun itu, kalau ketika diviralkan itu datang sendiri. Karena apa? Orang mau datang ini aneh. Padahal mungkin ya tidak bisa baca. Ya, kalau ada tulisan seperti ini orang ya kok, tapi orang apa ya kesannya itu melihat sesuatu yang lain. Jadi orang bisa kemudian tertarik. Ini yang kemarin kita buat dulu itu kita pakai mobil juga, kita sambil jualan kopi sama jualan buku. Nah dari situ kita kemudian buat pelatihan bagaimana menulis aksara Jawa. Nah ini buku-bukunya yang kemudian dari gaul ini bisa dipakai di gerbang Praja, gerakannya disupport oleh Jogja. Kita membuat yang ringkes namanya Bangga Aksara Jawa, kemudian ada Prasojo, dan akhirnya kemudian menjadi Prasojo Kawung yang disupport oleh Dinas Kebudayaan. Yang terakhir nanti ada buku Pawiyatan. Nah, kemudian ada juga yang tadi kita membuat kartu etol, tulisannya aksara Jawa. Ini ada juga tabloid, ada buletin dan lainnya yang dari sini dan dari Dinas Kebudayaan. Ada juga nanti buku-buku cerita. Nah, penerbitnya ada di samping situ, Pager Print. Di situ ada penerbit Oncor. Jadi ini tadi sekilas bagaimana membuat kita ini bangga menggunakan aksara Jawa. Realitanya aksara Jawa ini sekarang anak saya sendiri bilang do dan do itu tidak bisa. Ini realita. Kita tidak bisa pungkiri bahwa bahasa pun bahasa Jawa ya tidak bisa. Di rumah wong aku itu ngomongin aku bahasa Indonesia. Artinya lebih familiar kita pakai bahasa Indonesia untuk sekarang. Jadi dari pengalaman saya melihat bahwa anak-anak tidak mengenal do, tidak mengenal to, itu pengalaman saya belajar Arab, ternyata memang tidak langsung belajar bahasa Arab, tapi belajar tajwid dulu, belajar alif bata agar bunyinya makhrajnya benar.
aksara Jawa juga kemudian kita dulukan daripada bahasanya. Jadi mending kita belajar alif ba ta dulu daripada belajar ngaji dan bahasa Arab. Maka bahasa Jawa itu kalau diajarkan langsung ya nanti klera-kleru tadi. Do ya raison bedake, do raison bedake. Bahkan nanti kalau ditarik ke kawi, ha, ke ga, ha itu beda semuanya. Maka kita mending belajar aksara dulu dengan bahasa Indonesia yang kita pakai sekarang. Akan lebih cepat. Kemudian setelah kita mengenal aksaranya baru kemudian masuk ke ranah bahasa Jawa tentunya. Ya, kemudian kita ini sering modern tapi tetap Jawa. Jadi kemana-mana saya juga ini tidak pernah pakai belangkon. Saya juga nggak pernah pakai surjan. Bisa pakainya pakaian yang sekarang ini. Kecuali ada acara tertentu, jadi memang dikhususkan untuk pakai pakaian Jawa. Kenapa? Karena Jawa yang sesungguhnya ya di diri kita. Jadi perilaku kita ini Jawa ini apa ora? Apa mung klambine tok? Klambine Jawa, pakaiane Jawa, petakilan. Casingnya wis Jawa banget, kawine mateni wong. Ini yang berarti kita kehilangan karakter Jawa ini. Padahal UNESCO dan lain-lain sudah mengakui bahwa aksara itu apa ya, simbol karakter sebuah bangsa. Sebuah bangsa itu bisa tercermin dari karakter aksaranya. Jadi kalau aksara itu aksaranya Jepang namanya gitu ya laku, karena memang karakternya seperti itu. Jadi kalau karakter Jawa ya lengkung, mungkin halus. Jadi ini di karakter aksaranya. Jadi bangsa yang peradabannya tinggi pasti mempunyai bahasa dan aksara. Kalau tidak punya aksara ya peradabannya tidak akan pernah tinggi, karena transfer ilmu pengetahuannya tidak bisa. Itu bahasa Jawa itu sangat detail. Jadi setiap perubahan sedikit sekecil apapun itu namanya beda. Berarti wong Jawa yang sesungguhnya adalah orang yang sangat detail. Sama seperti ketika kita belajar sekarang ini komputer pemrograman itu kalau salah sedikit saja ya hasilnya salah. Jadi komputer itu kalau masuknya A ya keluarnya A. Artinya kalau orang Jawa itu sangat detail, kejelungup gitu karo kejengkang. Namanya kan aneh ting gitu karo tong. Ting itu pasti metal, bunder, cilik, utuk karo besi. Jadi antara metal dan metal punyanya ting. Tong mesti rada gede. Jadi tung beda lagi. Jadi cerit beda karo cerot. Cerut beda lagi. Jadi namanya jadi manggar, bluluk, cengkir, degan, klopo. Jadi berubah sedikit saja orang Jawa itu sudah tahu iki jenenge beda, gunane beda. Jadi sedetil itu orang Jawa, berarti kita ini orang yang harusnya sangat detail sekali. Dari mana kita bisa detail? Karena kita juga di aksara diajari sangat detail. Tidak ada aksara Jawa belajar atau sudah bisa pun kemudian baca cepat, itu tidak bisa. Ahli filolog manapun saya kasih buku itu modalnya ya tetap gradul, alon. Jadi jangan takut kalau mau aksara Jawa kok alon-alon. Aku ora iso cepet, sing akon cepet sapa wong Jawa itu renek sing instan. Ya, maka keluarlah alon-alon lakon. Tadi disinggung bahwa aksara Jawa yang Hono Coroko itu sudah mulai dipakai, yang manuskripnya ada di Sultan Agung, karyanya di Sastro Gending.
nanti ada Serat Aji Soko juga, ada Sastro Gendingnya Sultan Agung. Jadi di pupuh pangkurnya pupuh 2 dan 3 itu Sultan Agung sudah menyusun dengan Hono Coroko Doto Sawolo. Jadi sebelumnya memang urutannya tidak Hono Coroko tapi Kahagaganga yang tadi disebutkan oleh Pak Afif, itu urutan Panini. Jadi 3000 sebelum Masehi itu sudah ditulis urutannya seperti itu, urutan aksara Sanskerta tadi. Kemudian di era Sultan Agung digunakan hanya 20, meskipun di Sastro Gending juga disebutkan bahwa Marmo Sagung Mataram apa yang itu masuk di Marmo Sagung Mataram, saya lupa ini. Inen weknya tembang kawi seru wajib kering gesang, apa seru wajib kering gesang, terusannya nanti yang ahli-ahli mau copat tadi. Jadi artinya bahwa kita kalau meskipun ini kadyo sastro kalih doso, meskipun hanya 20, tapi kita harus belajar kawi. Di Sastro Gending juga disebutkan sana ada isim, fi'il dan lain-lain. Artinya ada urusan aksara Jawa yang 20 ini ada urusannya dengan agama. Jadi kalau tadi mungkin Mas Afif cerita tidak ada sedikit perubahan itu dengan agama, memang karena urusan agama adalah urusan budaya. Tidak ada satupun agama yang tidak mengurusi budaya. Bahkan ketika Islam diturunkan, innama itu liutamima makarimah akhlak. Jadi saya diutus ke bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Artinya urusan dunia itu, urusan akhlak sosial itu didahulukan di agama. Nanti kita akan lihat bagaimana evolusinya kesantunan atau perubahan perilaku manusia dengan perubahan kesantunan yang terjadi dengan di tata tulis aksara. Nah, ini kalau kita yang sering bingung ketika belajar aksara Jawa itu ada O, ada O, ada A. Kalau dulu Bhinneka Tunggal Ika, A semuanya, Jala Sveva Jaya Mahe. Kemudian di 1400 ke 1500 ke sini ketika Islam masuk, maka Islam berkepentingan untuk mengenalkan suara ro, do, to, so, ho. Maka ada suara o yang harus dikenalkan. Bagaimana menulisnya? Nah, ini kemudian terjadilah perubahan-perubahan. Jadi agama itu kemudian karena ada kepentingan untuk mengenalkan suara itu. Kenapa hanya di Jawa Tengah sampai ke timur? Karena yang ke barat aman. Aman kenapa? Ada Sunan Gunung Jati, ada di wilayah sana. Kenapa ke timur? Karena kekuasaan Majapahit ada di sana. Dan sastra itu selalu ada di belakangnya kerajaan. Semua kerajaan itu belakangnya panditone, sastrawan. Jadi kalau tadi dikatakan sastra Hindu, Buddha dan lain-lain, memang Islam tidak bisa tersebar di sini karena sastra di Jawa sudah sangat tinggi. Dengan akhirnya di ending di Majapahit, maka yang masuk ke sini dikirim adalah ahli-ahli sastra untuk mengalahkan sastra yang sudah ada. Namanya Kidung, nanti jadi Mocopat dan lain-lain. Kemudian yang dirubah pertama, kemudian aksaranya dari aksara Kawi menjadi aksara Jawa modern. Dan para akademisi sudah bilang bahwa aksara Jawa yang sekarang ini adalah aksara Jawa Islam. Nah, memang urusannya dengan agama berubah menjadi Hono Coroko yang sekarang ini. Dan dari kita lihat sejarah evolusinya, kalau
aksara kawi itu tulisannya kita coba dengan hanacaraka. Hanacaraka yang seperti ini, taling tarungnya ada di depan sama belakang. Taling tarung kawi. Kalau digabung dia akan menjadi Punocorogo. Nah, jadi perubahan yang seperti ini yang kemudian menjadikan kita berbunyi kayak on. Nah, nanti ada tata tulis yang lain yang kemudian menjadi moyake bunyi o itu dengan oa namanya gitu. Daerah Ronggo Warsita Rungga Warsita agar dibaca o. Jadi ada perubahan cara orang untuk mengenalkan bunyi. Jadi hanya kayak ejaan, namanya warueng, jadi warung itu kan ejaan. Jadi nggak perlu kita padu masalah ejaan. Arepmu tulis arepmu sing penting muni bisa tak waca. Jadi ini. Kemudian tadi sudah perubahannya dari kawi bentuknya, typeface-nya menjadi Punocorogo yang sekarang. Kemudian belajar aksara dari logika dasarnya. Yang saya rasakan selama ini mengajarkan aksara Jawa itu kok angel, karena orang disuruh ngapal langsung. Jadi ya sinau yo Punocorogo atau hodo. Kemudian orang iki dihafal ke ya, nek iki u ini, nek ini. Otak ini nggak mau. Suatu yang kita angel baru itu nggak mau. Jadi saya cenderung bagaimana mengajarkan aksara itu tidak langsung pada tulisannya, tapi mereka diajari logika dasar awalnya. Jadi logika dasar aksara ini sangat penting untuk mendasari kita nanti belajar. Jadi namanya filosofi dasar, namanya orang dipangku mati. Ini kan sudah mengacaukan pikiran kita. Wong Jawa dipangku mati. Padahal wong Jawa mati wae kudu dipangku. Kan bukan pangkonnya dulu baru yang mati, tapi yang mati dulu baru pangkon. Tapi nalar ketika bicara wong Jawa dipangku mati, ya pangku mati wae. Kan gitu. Tapi kalau wong Jawa mati aja harus dipangku, berbeda otak bawah sadar kita menerima seperti itu. Jadi wong Jawa mati saja harus dipangku, apalagi uripnya. Gitu. Yang tadi sudah aksara itu tidak kesara hancur, maka aksara adalah sesuatu yang tidak akan pernah hancur. Jadi karakternya berbeda-beda sesuai dengan perilaku filosofi hidup manusia yang menggunakannya pada saat itu. Kalau kemudian aksara itu sesuatu yang tidak akan pernah hancur, aksara itu simbol karakter sebuah bangsa, maka tata tulis pasti itu refleksi dari perilaku. Tidak mungkin tidak, karena aksaranya sudah karakter. Kemudian tadi kita cerita, tadi mungkin sudah disampaikan, aksara kita itu sifatnya kelompoknya Abukida. Jadi Abukida itu setiap aksara itu sudah hidup, sudah berbunyi A. Jadi kalau abjad itu setiap aksara itu sudah punya nama. Kayak contoh Arab namanya itu abjad, punya nama tapi dia tidak hidup. Dia akan hidup ketika dia menjadi harfun al-kalim. Ketika kalau satu huruf harfun al-kalim itu wam, itu sudah hidup karena dia sudah punya arti juga. Tapi kalau yang lain-lainnya mamanya gitu, itu kalau disambung baru hidup, baru berbunyi menjadi kalimat. Kemudian kalau alfabet itu konsonan dan vokalnya sama derajatnya, jadi A, B, C, D, meskipun tidak B ya up, C, D gitu. Jadi cara berpikir orang-orang yang menggunakan Abukida akan berbeda dengan cara berpikir orang yang menggunakan alfabet, karena alfabet
dasarnya mati urip padha wae. Ini wong abukida kudu urip. Jadi unsur terkecil harus hidup. Jadi umpamanya kalimat itu kita anggap sebagai satu barang, dikecil, dipotong jadi kata, kita menjadi nyari barang itu unsurnya apa. Oh kok kayu, nanti kayu ditelusur lagi sampai nanti ketemu atom dan lain-lain. Kata orang Jawa, ketika ini saya temukan kok urusannya kok mati, maka tidak akan diteruskan.